Hercules atau Herakles dalam bahasa Yunani adalah salah satu pahlawan paling terkenal dalam mitologi Yunani dan Romawi. Hercules adalah manusia setengah dewa, lahir dari ibu manusia dan ayahnya Zeus, keturunan dewa. Hercules dikenal sebagai salah satu dari sedikit manusia yang akhirnya menjadi dewa dalam mitologi Yunani. Sementara banyak yang diketahui tentang Hercules, tidak banyak perhatian diberikan kepada ibunya, Alkmene. Simak asal-usul Hercules. Siapakah Alkmene, ibu Hercules? Alkmene adalah kecantikan fana yang kebetulan adalah cucu dari dewa, Perseus, putra Zeus yang membunuh Medusa. Perseus dan istrinya Andromeda memiliki seorang putra bernama Elektrion yang merupakan Raja Tirins dan Mycenae. Karena Elektrion adalah seorang raja dan hanya seperempat dewa, ayahnya Perseus adalah seorang setengah dewa dan ibunya Andromeda adalah manusia. Menurut Hesiod, seorang penyair Yunani terkenal yang hidup pada zaman Homer, Alkmene adalah wanita tertinggi dan tercantik di seluruh Yunani. Dia dikenal karena kebijaksanaannya, yang dikatakan telah melampaui wanita manapun yang lahir dari orang tua fana. Dia dikatakan memiliki wajah dan mata gelap yang menawan seperti Aphrodite, Dewi Cinta. Alkmen menikah dengan Amphitryon, yang kebetulan adalah seorang pangeran dan putra Alkaes, Raja Tirins. Beberapa waktu kemudian, Amphitryon secara tidak sengaja membunuh ayah mertuanya ketika dia melempar pentungan ke sapi yang tidak patuh. Pentungan memantul dari sapi dan mengenai Elektrion sehingga membunuhnya. Amphitryon kemudian dibuang ke Thebes oleh Sthenelus, salah satu saudara Elektrion. Setelah secara tidak sengaja membunuh Elektrion, Amphitryon diasingkan ke Thebes tempat dia pergi bersama Alkmen. Di Thebes, dia disucikan oleh raja dan dibebaskan dari dosanya. Namun, Alkmen menolak untuk menikah dengannya sampai dia membalas kematian saudara laki-lakinya. Menurut legenda, saudara laki-laki Alkmen telah dibunuh oleh putra Pitherelaus yang memiliki semacam klaim atas bagian kerajaan ayahnya. Namun, karena ayahnya, Elektrion menolak untuk mendengarkan klaim tersebut. Putra Perlaus mulai menjarah negara dengan mencuri ternak, dalam upaya untuk menghentikan ini dan mendapatkan kembali ternaknya. Banyak saudara laki-laki Alcmene dibunuh. Saat dalam ekspedisinya ke Tapians dan Teleboans untuk membalas kematian saudara laki-laki tercintanya, Zeus, jenis para dewa dan juga kakek buyut Alcmen mendatanginya di malam hari dengan menyamar sebagai Amphitryon. Zeus telah lama mengincar Alcmen karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Ketika dia mendatanginya dengan menyamar sebagai Amphitryon, dia tidur dengannya, dan mengandung Hercules hingga menjadi setengah dewa, setengah manusia. Ketika Alcmen sedang mengandung anak Hercules, Zeus mengumumkan kepada para dewa di Olympus bahwa pada hari itu juga, seorang anak darinya akan lahir dan bahwa anak ini akan menjadi penguasa semua orang di sekitarnya. Setelah Zeus bersumpah untuk hal itu, sang istri, Hera tidak terima. Dia turun dari Olympus dan pergi ke Argos, di mana membuat istri Sthenelus, putra Perseus, melahirkan seorang anak laki-laki bernama Eurystheus setelah hamil hanya selama 7 bulan. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa Alcmen, selingkuhan dewa petir itu, memastikan bahwa Eurystheuslah terpilih dan bukan Hercules yang akan menjadi pemenuhan sumpah Zeus. Hera cemburu dengan perselingkuhan Zeus dengan Alcmen dan membenci anak yang belum lahir.
Karena campur tangan Hera dan fakta bahwa Hercules adalah anak yang luar biasa besar, Alcmaeon mengalami persalinan yang sulit dan melahirkan selama 7 hari 7 malam. Ketika penderitaan itu terlalu berat untuk ditanggung, Alcmaeon memanggil Lucina, Dewi Persalinan. Namun, karena Lucina telah diinstruksikan oleh Hera untuk menunda persalinan, dia pergi ke Alcmaeon dan menggumamkan mantra dan mengepalkan tangannya sambil menyilangkan kakinya sehingga mencegah Alcmaeon melahirkan. Saat rasa sakit semakin tak tertahankan, Alcmaeon menggeliat kesakitan dan mengutuk surga. Syukurlah, salah satu pelayan Alcmaeon mengamati perilaku Lucina ini dan menyadari bahwa itu pasti ulah Hera. Jadi dia segera membuat rencana untuk membantu majikannya. Dia berlari ke ruangan tempat Lucina bernyanyi dan mengumumkan bahwa Alcmaeon telah melahirkan bayi laki-laki yang sehat dengan selamat. Setelah mendengar itu, Lucina melompat kaget sehingga membuka tangannya dan menyilangkan kakinya. Begitu dia melakukan itu, jimat berhenti bekerja, dan Alcmaeon melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi Hercules. Amphitryon dan Alcmaeon melanjutkan untuk memiliki anak-anak lain. Dan setelah kematian Amphitryon, Alcmaeon menikah dengan seorang putra Zeus bernama Radamantis dengan siapa dia tinggal di pengasingan di Ocholeae. Legenda mengatakan bahwa setelah Hercules didewakan, untuk diakui dan diperlakukan sebagai dewa, dia memburu Chryses, anak laki-laki yang akan menggantikannya jika Hera menginginkannya. Hercules membunuh Chryses dan menghadiahkan ibunya, Alcmaeon dengan kepala terpenggal. Alcmaeon kemudian mengukur mata Chryses dengan pin tenun. Kematian Alcmaeon. Ada dua versi yang saling bertentangan tentang kematian Alcmaeon. Seseorang menyatakan bahwa dia meninggal di Megara, mungkin karena usia tua, ketika dia sedang berjalan dari Argos ke Thebes. Yang lain menyatakan bahwa dia diubah dari manusia menjadi batu setelah kematiannya. Ada sebuah altar yang dibangun untuk menghormatinya di Sinosarges di Athena. Itulah kisah sejarah asal-usul dari kelahirannya Hercules, hasil dari perkawinan Alcmaeon dan dewa Zeus manusia dan dewa. Terima kasih telah menonton, simak terus kelanjutannya perjalanan Hercules menuju Hyperborea.